Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marwan Zainuddin. Saya ingin mempresentasikan tugas individu dari mata kuliah Administrasi dan Sistem Informasi SDM dari chapter 12 berjudul Performance Management, Compensation, Benefit, Payroll, dan HR. Yes. Ada performance management atau manajemen kinerja. Performance management adalah proses yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan kinerja individu, tim, atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Tujuan dari performance management adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja individu atau organisasi secara keseluruhan. Proses performance management terdiri dari 3 bagian, ada perencanaan kinerja, observasi kinerja, dan pemberian umpan balik positif dan atau umpan balik korektif. Untuk mendukung proses ini harus dikembangkan untuk dijadikan dasar perencanaan kinerja untuk periode berikutnya, sekaligus menyediakan data untuk berbagai keputusan SDM termasuk penghargaan, penempatan staf, pelatihan, dan keputusan lain yang mempengaruhi hubungan karyawan dan juga organisasi. Performance management hanyalah salah satu cara atau area yang terhubung dengan area lain seperti perekrutan itu pihak internal, kepegawaian itu internal, ada manajemen karir, ada penilaian 360 derajat, manajemen atau pelatihan pengembangan, selanjutnya ada manajemen retensi dan perencanaan tenaga kerja. Ini adalah golden picture atau gambar dari circle performance management. Itu ada planning, mempunyai tujuan yaitu set goal dan define smart metrics, ada monitoring, mempunyai tujuan yaitu untuk track progress regularly and mitigate obstacle. Yang ketiga ada reviewing, mempunyai tujuan evaluasi proses dan final result. Selanjutnya dari rewarding, ada give recognition and reward good performance. Selanjutnya ada kompensasi, adalah salah satu topik paling kompleks dalam manajemen sumber daya manusia, dan upaya untuk menyajikan gambaran umum adalah hal yang ambisius. Sistem kompensasi dasar mencakup gaji pokok, pembayaran prestasi jangka pendek, dan intensif jangka panjang, keuntungan tambahan, penghargaan, pengakuan, dan penghargaan daya tarik atau retensi. Selanjutnya ada gaji pokok dibangun berdasarkan 2 proses, yaitu ada evaluasi pekerjaan dan tolak ukur pasar. Dalam bentuk evaluasi pekerjaan yang paling umum, serangkaian faktor dikembangkan yang mencerminkan karakteristik yang memberi nilai tambah pada pekerjaan di organisasi tertentu. Pembandingan pasar digunakan untuk menentukan harga struktur atau pekerjaan individu. Data pasar dikumpulkan untuk sebanyak mungkin pekerjaan. Nah, ini adalah gambar dari jenis-jenis kompensasi. Yang pertama ada base pay, ada komisi, ketiga ada overtime wage, yang keempat ada tip income, 5 ada bonus pay, keenam ada recognition pay, selanjutnya ada benefits, ada stock option, selanjutnya ada other non-cash benefit. Selanjutnya ada benefit atau tunjangan. Benefit adalah bentuk kompensasi tambahan atau keuntungan non-gaji yang diberikan kepada karyawan selain dari gaji pokok mereka. Tunjangan ini dapat bervariasi dan dapat mencakup berbagai hal, tergantung pada kebijakan perusahaan dan regulasi yang berlaku di wilayah atau negara tertentu. Selanjutnya, tunjangan adalah salah satu elemen paling penting dalam manajemen kompensasi dan merupakan cara bagi perusahaan untuk memberikan penghargaan kepada para karyawan atas kontribusi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik. Ini adalah gambar jenis-jenis dari tunjangan karyawan, ada tunjangan makan, ada tunjangan kesehatan,
Ada tunjangan transportasi, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan hari raya, tunjangan pensiun, dan tunjangan lembur. Selanjutnya, apa itu payroll? Payroll adalah sebuah sistem pembayaran, penggajian, atau pengupahan yang dilakukan perusahaan pada karyawan yang dimilikinya secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Sistem ini tersedia dengan mengintegrasikan berbagai data sehingga perhitungan kompleks yang mempertimbangkan banyak variabel bisa dilakukan dengan cepat, akurat, dan tepat waktu. Pada perusahaan berskala besar, urusan penggajian karyawan sudah sewajarnya menggunakan sistem payroll yang solid dan benar-benar handal. Idealnya, tidak ada lagi ruang untuk kesalahan penghitungan gaji akibat human error, sebab semuanya sudah masuk ke dalam sistem yang sifatnya otomatis. Selanjutnya, ada manfaat payroll pada pengelolaan perusahaan. Yang pertama, sistem disesuaikan dengan ketentuan perusahaan. Sistem payroll yang digunakan akan disediakan oleh pihak ketiga, namun semua mekanismenya dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, ada data terintegrasi. Setiap data yang diperlukan dalam perhitungan payroll adalah data-data terkait dengan masing-masing karyawan. Identitas karyawan, presensi, lembur, absen, izin cuti, capaian yang dapat diberikan kompensasi, denda, dan setiap data lainnya. Semua akan terintegrasi dalam sistem payroll dan perhitungannya akan berjalan otomatis sehingga memudahkan HR dan perusahaan. Yang ketiga ada perhitungan berjalan otomatis. Karena perhitungan berjalan otomatis, maka waktu pembayaran gaji juga tidak akan mundur. Sistem payroll dapat membantu perusahaan dalam mengirimkan gaji sesuai jadwal yang telah ditentukan. Bahkan ketika bukan merupakan hari kerja sekalipun. Yang keempat, mengurangi human error terkait penggajian. Karena semua perhitungan dilakukan secara tersistem, maka resiko terjadinya human error benar-benar kecil. Selama input data yang diterima sistem sudah terverifikasi kebenarannya, maka output yang dihasilkan dari sistem ini juga akan tepat perhitungannya. Ini adalah gambar dari benefit of having payroll management system. Yang pertama ada save time, kedua ada managing employee details, ada ketiga ada easy for startup to use, yang keempat employee ethics, yang kelima complaints, keenam report creation on staff arrival wage and age. Selanjutnya ada mekanisme sistem payroll pada perusahaan. Ada yang pertama, tahap pertama sistem payroll adalah pra penggajian. Pada tahap pertama, perusahaan akan melakukan pemeriksaan dan pendataan terkait gaji, cuti, tunjangan kehadiran, denda, dan beban yang dimiliki karyawan. Data ini dikumpulkan dan dianalisa dengan menggunakan sistem untuk menyusun perhitungan gaji yang akurat sesuai dengan data yang dimiliki karyawan tersebut. Yang kedua, data penggajian data yang telah divalidasi pada tahap pertama tadi masuk ke sistem penggajian yang digunakan perusahaan untuk diproses. Semua variabel diperhitungkan, termasuk di dalamnya pajak dan potongan atau cicilan jika karyawan memiliki utang di koperasi atau sumber dana yang disediakan perusahaan. Yang ketiga ada tahap penggajian. Tahap terakhir ini sebenarnya akan banyak berkutat pada urusan administrasi dan pembukuan yang dimiliki perusahaan. Laporan pemotongan pajak, pencatatan di buku besar, dan setiap proses administrasi yang berdasarkan laporan atas penggajian yang telah diproses semua dilakukan dengan cermat. Selanjutnya ada Human Resources Information System. HRIS atau Human Resources Information System adalah program Human Capital Information System yang diperlukan HR guna mengelola karyawan. Penggunaan Human Information System di perusahaan dapat membantu divisi HR mengelola karyawan dengan efisien. Selanjutnya ada pengertian HRIS. Pengertian HRIS atau Human Resources Information System adalah dapat diartikan sebagai program perangkat lunak atau software yang untuk melakukan
pekerjaan yang berhubungan dengan input, pelacakan, dan rekapitulasi berbagai data serta informasi dalam bidang HR. Beberapa fitur yang terdapat pada Human Resource Information System atau Human Capital Information System dapat diaplikasikan pada divisi keuangan, akuntansi, hingga pihak manajemen. Nama software yang biasa digunakan perusahaan yaitu HR Software Indonesia. Selanjutnya, ada manfaat HR bagi perusahaan dan karyawan. Human Resource Information System biasanya mencakup beberapa fungsi seperti database, recruitment, training, human resources, reporting, dan manajemen. Dalam kasus penyimpanan data pegawai, file yang tersimpan secara manual relatif lebih mudah dilihat oleh oknum yang tidak berwenang. Sementara dalam program HRIS yang bisa diakses secara online, terdapat sistem otorisasi yang memungkinkan data tersebut bersifat personal dan hanya dapat diakses oleh orang yang memiliki wewenang, sehingga kebocoran data dapat diminimalisasi. Selanjutnya ada manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, pekerjaan berulang dapat diotomasi, seperti percakapan absen, proses pendistribusian gaji, perhitungan pajak, penghasilan, PPh. Menurut pasal 21, yaitu karyawan, perhitungan payroll, dan lain-lain dapat dilakukan secara otomatis. Yang kedua, mempermudah kontrol terhadap kinerja pegawai. Dalam program HRIS ini dapat dibuat suatu sistem aplikasi penilaian kinerja sehingga manajer dapat mengontrol kinerja pegawai dengan mudah. Yang ketiga, biaya operasional menjadi lebih kecil. Yang keempat, memudahkan proses penerimaan karyawan baru. Kelima, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Yang keenam, mengurangi human error. Fungsi HRIS ada yang pertama ada absensi, kedua izin cuti karyawan, ketiga manajemen data, keempat rekrutmen karyawan. Selanjutnya ada jenis HRIS operasional seperti yang pertama, HRIS operasional seperti namanya Human Resource Information System. Jenis ini sangat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tim HR dalam melakukan pengelolaan hal-hal yang bersifat operasional. Employee Information System adalah Employee Information System memuat semua data karyawan yang tercantum ke dalam sistem. Kedua, Position Control System. Pada komponen ini, semua data posisi karyawan dalam sebuah perusahaan dapat termonitor dengan baik. Yang ketiga, Performance Management Information System. Seperti namanya, komponen ini berkaitan dengan penilaian kinerja setiap karyawan pada perusahaan. Yang keempat ada Application Selection and Placement Information System. Komponen ini berfungsi dalam proses rekrutmen karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kelima ada Government Reporting and Compliance System. Selanjutnya ini ada contoh perusahaan yang menerapkan sistem HRIS. Nah, ini adalah perusahaan XL Axiata, menjadi perusahaan telekomunikasi pertama di Asia Tenggara yang menggunakan SAP S-4 HANA Cloud sebagai bagian dari strategi perusahaan menjadi pelopor dari industri telekomunikasi dan memimpin transformasi digital untuk operasional yang end-to-end. Unggulan lainnya dari SAP S-4 HANA Cloud adalah memberikan infrastruktur TI yang lebih sederhana dan efisien, yang mampu menyediakan source of truth tunggal bagi keuangan ataupun data perusahaan lainnya. Membantu manajemen untuk membuat keputusan yang lebih strategis lewat input dari dashboard keuangan yang memberikan wawasan secara real time yang pada akhirnya membuat Excel Axiata lebih lincah dalam respon pasar. Selanjutnya ini ada jurnal referensi dari Excel Axiata.
Saya menemukan jurnal uh, dari ini, The Role of HR Information System in Boosting the Performance of Employee. Untuk abstraknya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu masif menuntut perusahaan untuk mampu beradaptasi dan mengimplementasikan sistem informasi SDM sebagai media dalam mengembangkan sistem kerja di perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut mengenai peranan sistem informasi SDM dalam meningkatkan kinerja pegawai secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui kompetensi dan disiplin kerja. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausalitas dengan mengambil sampel sebanyak 200 responden melalui teknik snowball sampling. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat dikatakan bahwa sistem informasi SDM mampu meningkatkan kinerja pegawai PT XL Axiata baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kompetensi dan disiplin kerja sebagai variabel mediasi. Selain mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan, berdasarkan hasil tersebut dinyatakan bahwa sistem informasi SDM dapat meningkatkan kompetensi dan disiplin kerja karyawan di PT Axiata. Selanjutnya, saya akan memberikan video tentang laporan kinerja Axiata. Dan ini merupakan best practice dari Excel Axiata. Di sini juga performa jaringan terus meningkat dari Excel. Pada kuartal 1 tahun 2023, Excel Axiata kembali beberapa pengakuan atas prestasi dan kinerja bisnis. Ini menurut Direktur dan Chief Digital Transformation and Business Enterprise Officer Excel Axiata yang bernama Yesidi Yosetia berhasil meraih penghargaan sebagai The Most Influential CIO.
dalam ajang penghargaan ISIO Award 2023. Kesimpulan dari video ini dari Budian Siswarini selaku Presiden Direktur dan CEO Excel Aksiata. Menurut beliau, periode kuartal pertama setiap tahun selalu penuh tantangan dan tidak mudah. Namun kami mampu membuktikan di kuartal pertama 2023 ini dengan mencatatkan kinerja keuangan yang cukup kuat. Tentu ini semua merupakan hasil kerja keras kami setiap lini, terutama dalam menghadirkan pengalaman pelanggan yang terbaik yang didukung penyediaan produk yang berkelanjutan dan kualitas jaringan yang mumpuni. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.